Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhajana, saya CGP Angkatan 9 dari TK Sinar Muria, Kecamatan Keleng, Kabupaten Jepara. Hari ini saya akan melakukan aksi nyata diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Selamat menyaksikan. Edno Beats Production. Liga hinihiling pero dumating nadali mo agad ako sa isang tingin niya iba ang iyong ningning na para kang bituin nagbibigay liwanag sa buhay kong Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jayalah Jeparaku,
Jepara Bumi Kartini kita bergema di seluruh dunia. Seni ukir dan potensi pariwisatanya indah dan mempesona. Kartini suluk emansipasi, antarkan Jepara mendunia. Putri asli Jepara pantang mundur langkahnya dalam raih citanya. Jepara Bumi Kartini kita, mari kita membangun bersama, berkarya untuk maju berslogan mulia, terus karya tataning bumi. Mari tingkatkan karya karsamu, jadikan Jepara terus maju. Wujud nyatakan pengabdianmu, jayalah Jeparaku. Mari bersama bergandeng tangan, kita bersatu bangun negeri. Satukan langkah, bersatu padu, jayalah Jeparaku. Satu. Izinkan saya untuk melaksanakan pengibasan nggih, Bapak Ibu nggih. Ini untuk memenuhi tugas saya aksi nyata di modul CGP 1.4 nggih. Di sini saya akan melaksanakan pengimbasan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Okay. Ini profil TK saya, yaitu di TK Sinar Muria, Desa Tembur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Ada yang tahu budaya positif itu apa? Budaya positif apa, jenengan tahu? Ada yang tahu? Monggo. Kalau menurut saya ya Bu ya, budaya positif itu seperti anak-anak diajarkan untuk tata krama, kesopanan, terus mau antri. Nah mungkin seperti itu yang ada di gambaran saya. Oke, itu diantaranya budaya positif ya. Tentunya jenengan semua sudah menerapkan ya, di setiap lembaga panjenengan sudah. Ya, diantaranya sopan santun itu juga termasuk budaya positif. Terus penerapan 5S, senyum, salam, sapa, seperti itu mungkin di lembaga jenengan kan sudah ya, Bapak Ibu ya. Monggo kita ice breaking dulu. Silahkan jenengan berdiri, monggo. Monggo. Nanti kalau saya bilang 1, jenengan tepuknya di sini ya. Kalau 2, tepuknya di atas. Kalau 3, joget seperti penguin. Siap? Nanti diacak ya. Siap ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
3, 2, 1, 3, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3, 3. Iya, terima kasih. Masih ingat yang lagu kemarin? Yang itu ya? Buka tutup, bertepuk tangan.
Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung sambil melompat. Digulung-gulung sambil bergoyang. Sekali lagi ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, jadilah patung. Digulung-gulung, jadilah patung. Tepuk tangan, terima kasih. Ya. Di sini kita kembali fokus nggih Bapak Ibu nggih. Tujuan dari kegiatan diseminasi ini adalah untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Ini bisa jenengan implementasikan di pendidikan panjenengan nggih, walaupun secara tidak sadar kita semua sudah melakukan budaya positif di sekolah. Di antaranya budaya positif yang di sekolah yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi diri manusia. Yang keempat, kebutuhan manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Tujuan dari budaya positif yang kita terapkan yaitu diantaranya mengkomunikasikan perilaku murid bersama orang tua. Tentunya jenengan pasti sering ya mengadakan misalnya kayak parenting seperti itu ya. Di antaranya bisa kita sampaikan hal seperti ini. Terus yang kedua, mengajarkan konsekuensi atas kesalahan yang telah murid lakukan. Nah, anak-anak biar tahu kalau kita berbuat salah itu ada konsekuensinya gitu. Terus yang selanjutnya mengajarkan tanggung jawab ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Secara tidak langsung kita mengajarkan kepada murid kita untuk bisa bertanggung jawab gitu, oke. Next, Bu Adin. Oke. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya. Di sini ada yang tahu pembelajaran berdiferensiasi? Monggo, bisa dikemukakan pendapatnya. Pembelajaran perbedaan antara satu siswa dengan siswa yang lain. Ya, ada yang lain? Monggo. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang berbeda antara satu dengan yang lain, tetapi kita mempunyai topik yang sama, okay? Misalnya kalau kita mengambil topiknya rumah, kalau kita nanti mengajarkan untuk kemampuan mengenal huruf misalnya atau membaca, kita harus bisa mengelompokkan murid yang kemampuannya sedang, kemampuannya tinggi, itu bisa dikelompokkan. Nah, diantaranya itu panjenengan semua pasti sudah melaksanakan, okay? Dan pembelajaran ini disesuaikan minat anak, kemampuan dan kemauan anak.
Itu nggih sekilas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Untuk yang selanjutnya yaitu disiplin positif. Disiplin positif diambil dari kata disiplin. Menurut jenengan disiplin itu apa ya? Mbak Umar mungkin, monggo. Disiplin menurut jenengan, tidak usah menurut para pakar misalnya. Menurut jenengan disiplin itu apa, Mbak Dia? Taat terhadap peraturan. Mbak Umar? Tepat waktu, ya itu diantaranya disiplin, geng. Makna kata disiplin yaitu suatu yang dilakukan seseorang terhadap orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tuh, okay. Itu diantaranya pengertian tentang disiplin. Disiplin itu juga kita menerapkan disiplin itu pasti ada tujuannya, okay, Bapak Ibu, okay. Kalau kita pengen anak-anak disiplin, itu tujuannya apa? Nah, itu diantaranya untuk menerapkan dan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan suatu tanpa paksaan dan tanpa ancaman. Kira-kira jenengan pernah tidak melakukan paksaan terhadap anak-anak kita? Terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi itu ya, itu kita tidak boleh melaksanakan paksaan. Misalnya kita kegiatannya berhitung misalnya, kita pakai LK, tapi anak-anak tidak mau mengerjakan, tidak mau pakai itu. Kira-kira sikap jenengan bagaimana? Ya, menurut Bu Atin? Untuk yang di lembaga saya, itu memang ada, salah satunya itu ada Albi namanya, itu sering sekali anaknya itu Bu kesel. Bu, kok ikutnya sih Bu? Itu seperti biasa Bu. Nah, ya saya lakukan itu terus terang, saya bujuk supaya anak tersebut mau melakukan kegiatan yang saya terapkan hari itu. Setiap guru itu punya cara, gitu. Kita itu harus punya cara bagaimana tugas ataupun kegiatan yang kita sajikan bisa dilalui oleh anak, gitu. Salah satunya tadi caranya dibujuk, gitu. Kalau menurut pembelajaran yang berdiferensiasi ini, sekedar masukan, mungkin jenengan tidak harus pakai sesuai dengan temannya. Misalnya temannya pakai LK kan udah tertarik ya, tapi ada salah satu yang tidak tertarik. Nah, jenengan bisa mengambil media yang lain tetapi tujuannya sama, ngoten. Kalau memang pembelajaran yang diterapkan bersama teman-temannya misalnya tentang pengurangan misalnya, ataupun tentang mengenal bilangan beserta gambarnya. Nah, jenengan bisa ambilkan dengan niki hal yang ditertariki oleh anak. Misalnya anak itu sukanya pakai Lego, ya. Kita juga bisa menerapkan itu dengan Lego ataupun dengan mainan yang lain, misalnya tutup botol atau apa. Kita tawarkan, nggih. Nah, kalau Kak Bagas misalnya tidak mau mengerjakan seperti temannya, pengennya belajar yang bagaimana, kita tanya seperti itu, nggih. Memang itu resiko, nggih, ibu-ibu, nggih. Apalagi kita sebagai guru TK, mungkin resikonya lebih ruwet, maksudnya, nggih. Alah Bu, kayak nambah-nambahi penggiat, nggih, tapi itu memang nggih resiko tinggi, tapi itu memang untuk bisa karena semua anak kan mempunyai hak untuk belajar, ya. Jadi kasihan kalau anaknya ada yang satu tidak mau mengikuti pelajarannya, berarti kan sudah berkurang satu, ngoten nggih. Itu diantaranya. Terus yang selanjutnya konsep disiplin yang gagal. Nah, secara umum mungkin jenengan sadari atau tidak, kita menerapkan disiplin kepada anak itu gagal atau sudah berhasil. Nah, kalau konsep disiplin yang gagal ini yaitu yang satu itu dengan hukuman. Kira-kira jenengan pernah tidak melakukan hukuman terhadap anak-anak panjenengan? Tidak. Hukuman menurut panjenengan itu apa? Di sini hukuman itu
sesuatu hal yang menyakitkan. Nah, memaksa. Kira-kira pernah memaksa? Pernah, iya. Kalau menyakitkan mungkin tidak pernah, nggih. Jiwet misale. Jiwet. Iya. Terus imbasnya apa? Anak-anak bisa merasa takut, terus anak-anak juga menyembunyikan sesuatu, ngoten. Misalnya kalau anak-anak ini misalnya pas main Lego, ya, pas main Lego di tempat saya itu ada, Bu. Misalnya mainan yang disukai itu dibawa pulang. Nah, kalau kita tidak mau menawarkan atau tidak mau menerapkan tawaran, kan mereka bisa membawa pulang dengan tanpa izin, ya. Nah, itu sesuatu yang tidak jujur. Makanya kita itu harus terbuka dengan anak-anak kita supaya tidak terjadi hukuman seperti itu. Memaksa itu juga termasuk hukuman, Bu. Okay? Memaksa itu juga termasuk hukuman. Kadang secara tidak sadar, ayo diwarnai, nek gak diwarnai gak diberi bintang Bu Guru. Nah, itu juga hukuman, nggih. Kalau saya dulu itu nggak tahu kalau itu termasuk hukuman, tapi ternyata setelah mengikuti pembelajaran ini, ternyata itu juga termasuk hukuman, ngoten, nggih. Terus misalnya kalau pas anak-anak tidak mau makan, misalnya pas makan bersama, ayo dimakan Mbak. Enggak Bu, aku nggak mau makan nasi. Loh, nanti nggak mau makan nasi sakit loh. Itu sebenarnya menyatakan sebab akibat, nggih. Tapi itu juga ancaman namanya, nggih. Kita tidak boleh melakukan seperti itu. Nah, yang kedua yaitu penghargaan. Penghargaan, kira-kira jenengan pernah tidak memberikan penghargaan untuk anak-anak? Pernah? Berupa apa? Pujian. Kalau Bu Ana? Di kalau betongan. Bintang. Ada yang pernah sarangyo? Ada yang pernah ngasih misalnya, ayo diwarnai Mbak, nanti kalau warnanya bagus dibelikan krayon seperti itu. Pernah nggak? Jajan ya. Jajan pernah ya berarti. Yaitu kalau kita memberikan penghargaan itu nanti akan berimbas mematikan kreativitas. Karena apa? Karena anak-anak ya yang berupa hadiah itu akan mematikan kreativitas. Karena apa? Anak-anak itu nanti akan menyelesaikan tugasnya dengan berharap seperti itu, nggih. Itu kalau ucapan sarangyo itu boleh. Kalau gini misalnya, nanti kalau berhasil tak kasih jempol 2, itu juga boleh ya. Kalau yang berupa barang itu artinya tidak boleh. Tas itu juga boleh, okay? Itu penghargaan itu bisa mematikan kreativitas, merusak hubungan, terus tidak efektif. Artinya merusak hubungan itu apa? Nanti kalau misalnya dia berusaha untuk misalnya berusaha mewarnai yang bagus, tapi dia kecewa karena tidak dapat apa-apa, misalnya seperti itu, okay? Itu diantaranya tentang kegagalan konsep disiplin. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, seperti ini Bu, yang konsep dengan identitas sukses. Simulasi respon, murid mematuhi peraturan, tidak terpaksa, dengan sukarela. Kalau jenengan tidak memberikan penghargaan, pasti mereka itu dengan secara sadar diri ya, bahwa kita melaksanakan pembelajaran ini harus selesai dengan maksimal, dengan usaha yang bagus. Nah, itu dia merasa sukarela untuk menyelesaikannya. Kalau restitusi, jenengan sudah pernah dengar restitusi? Baru kali ini. Saya juga Bu, saya itu sempat umat kok restitusi itu apa gitu. Nah, itu saya juga baru kali ini baru tahu, dan ini dipaksa untuk menerapkan. Ini diantaranya
restitusi itu murid bertanggung jawab. Tujuannya untuk membentuk murid yang bertanggung jawab, murid dengan menghormati diri dan orang lain, murid bertanggung jawab melaksanakan teori kontrol, murid sangat dan sadar diri untuk memperbaiki kesalahan, fokus pada pemecahan masalah. Nah, ini adalah yang diharapkan kita semua bisa menerapkan di lembaga kita. PR kita semakin banyak nggih Bapak Ibu nggih. Ya, walaupun guru TK PR-nya malah semakin banyak. Ya, ini diantaranya. Terus yang selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Nah, kita sebagai manusia itu mempunyai motivasi, yaitu menghindari ketidaknyamanan. Nah, menghindari ketidaknyamanan itu apa? Murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Nah, nek jenengan menerapkan itu tadi, hukuman atau ancaman, pasti murid akan merasa takut untuk apa? Untuk dihukum, nggih. Ya, kalau aku tidak nulis, nanti aku dijewer bu guru. Itu juga termasuk ketakutan murid, nggih. Terus yang selanjutnya untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan. Nah, kalau jenengan selalu membuat itu tadi kesepakatan untuk memberi penghargaan kepada murid, baik berupa jajan, berupa barang, permen. Nah, itu mereka akan melakukan kegiatannya dengan imbalan itu, nggih. Ya. Terus yang selanjutnya untuk menjadi orang yang diinginkan dan menjadi dirinya dengan nilai yang mereka percaya sendiri. Nah, ini murid melakukan disiplin dengan kesadaran akan nilai kebijakan dan yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Nah, ini yang diharapkan bisa diterapkan di lembaga kita, Yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Jenengan sebagai manusia, saya juga sebagai manusia, kira-kira kebutuhan apa menurut jenengan selain yang ada di sini? Kebutuhan apa? Ini diantaranya bertahan hidup. Jenengan butuh bertahan hidup, ya, diantaranya itu tadi ada sehat, ada rumah, ada makan, terus materi, uang, itu termasuk apa? Termasuk bertahan hidup, Terus kasih sayang dan rasa diterima. Kira-kira jenengan butuh gak kasih sayang dan rasa diterima? Butuh, Itu juga harus kita penuhi untuk murid-murid kita, Murid kita juga perlu disayangi, perlu diterima dengan segala keunikannya. Jenengan menemui anak ini misalnya Bagas disuruh berhitung langsung bisa, tapi Anissa disuruh berhitung kok malah tidak bersuara. Nah, itu juga harus diistimewakan, ibu-ibu, Ya, itu karena mereka butuh juga kasih sayang dan diterima seperti itu. Terus yang selanjutnya penguasaan, yaitu prestasi, diakui, dihormati. Misalnya anak jenengan ada yang datang terlambat, tapi bukan hanya sekali dua kali, misalnya sampai 3 kali berturut-turut terlambat, Bu, kenapa? Jawabnya kesiangan, tadi malam nonton HP. Nah, jenengan jawabnya bagaimana? Jawabnya bagaimana kira-kira? Kesiangan, tidurnya kemalaman karena nonton HP. Kira-kira jenengan jawabnya bagaimana? Dipisui? Ya, dinasehati, dinasehati. Bahkan kita menasehati itu bukan hanya cukup 1, 2, 3, 5 kali, 10 kali, itu tidak cukup, ibu-ibu, karena anak usia dini itu butuh pembiasaan, Itu juga bisa dikomunikasikan bersama orang tuanya bahwa hal seperti ini tidak boleh dilakukan, gitu, Kita harus bekerja sama dengan orang tuanya, ya. Ya, itu diantaranya. Kesenangan yaitu bermain, tertawa, teriak. Nah, nek jenengan misalnya pas nerangno, terus anaknya teriak, anaknya tertawa,
mayoritas sikapnya bagaimana? Bu Umi bagaimana sikapnya? Kalau anak-anak dengan merangke, terus anak-anak teriak. Oh ya, boleh ditemukan pendapatnya. Yang pasti yang pertama itu pusing dulu. Terus ya setelah itu ya itu dirayu. Bisa mungkin itu dirayu dengan kata-kata yang baik. Terus anak itu diajak main dulu dengan seperti itu. Kalau nggak mau ya dilihatin dulu aja. Oh, Udah berbagai upaya. ya, terima kasih. Itu diantara kreativitas kita sebagai guru TK, nggih, ibu-ibu, nggih. Kita kudune pinter kerayu, pinter mengerti, nggih, pinter peka juga. Nah, ini kira-kira kenapa kok tidak mau, misalnya kok mogok. Nah, kita juga harus peka. Nggih, urusannya boten kantenan. Nah, di kelas saya juga gitu, Bu. Ini malah kelas A, super. Soalnya yang laki-laki itu banyak, nggih, mayoritas laki-laki. Jadi memang ekstra, sabarane kudune ekstra, pinter kerayune nggih kudu ekstra, nggih, nggih. Nek pas wayah kegiatan tidak mau yo dirayu, nggih, Bu. Kalau merayu sudah tidak bisa, dibarke, tarik nafas yang dalam, ya. Oke, tarik nafas yang dalam, terus anak-anak kita dekati, Bu. Nah, kalau di tempat saya itu Raka namanya, nggih. Dia itu bisa, nggih. Kegiatan mengenal huruf, mengenal angka itu dia bisa. Tapi apa? Salto sembarang ngoten niku. Lah terus digeret, kageret. Kak, pengennya apa? Terus dia malah cerita karepe dhewe. Nah, terus itu kita jadikan umpan baliknya, nggih. Kak ajak ngoten niku pengen cerita apa? Katanya pengen cerita di rumah itu aku punya burung gitu. Ya boleh, kamu cerita sama Bu Guru, tapi sambil nulis, sambil nek ditanya Bu Guru dijawab. Nah, itu salah satu pencapaian kita ben anak itu tetap belajar gitu, nggih. Itu diantaranya ngoten. Yang selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Nah, jenengan sudah tahu 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru itu harus mempunyai kemampuan ini, nggih. Nah, tetapi kita harus memilah di antara kemampuan ini pasti ada di diri kita, nggih. Penghukum contohnya itu. Jenengan mungkin merasa tidak menghukum, saya juga gitu, nggih. Tapi ancaman seperti tadi, misalnya, loh, nek gak mau menyelesaikan puzzle ini, gak diberi bintang Bu Guru, itu juga termasuk ancaman, nggih. Itu nggih. Itu kita napa nggih, kita perbaiki diri kita, ngoten nggih. Sesuatu yang kita kata-kata yang mengandung kata negatif itu termasuk hukuman, nggih, Ibu-ibu, nggih. Bukan hanya sekedar jiwet utawa apa dewer, bukan hanya sekedar itu, ngoten. Terus yang kedua, membuat merasa bersalah. Jenengan kira-kira pernah tidak membuat merasa bersalah? Artinya apa? Ketika anak-anak melakukan kesalahan, misalnya saya sebagai guru, Bu In sebagai kepala sekolah saya. Misalnya gini, ada anak yang tidak bisa diatur. Nah, terus kita tidak usah memberi kata salah kepada dia. Gini saja, Kak Raka misalnya, kalau Kak Raka tidak bisa belajar sama Bu Guru, nggak mau kegiatan ini, artinya Bu Guru ini gagal mendidik Kak Raka. Nanti kalau Kak Raka ditanya ibunya gimana jawabnya, terus Bu Guru nanti ditegur Bu Kepala Sekolah gimana? Nah, perasaan anak-anak seperti itu gimana kira-kira menurut panjenengan? Pasti dia merasa bersalah, nggih. Iya, itu yang perlu kita lakukan seperti itu. Kita tidak usah teriak-teriak. Nggak boleh seperti itu. Dulu saya itu terkenal guru nggih. Suaranya terlalu banter. Bahkan wali murid saya itu Bujana iku nek mulang bantere kok galak ngoten nggih. Tapi secara dengan pembelajaran seperti ini kita kurangi ngoten. Kita introspeksi diri sama-sama nggih. Nek seperti itu kita menghabiskan tenaga dan suara nggih, nggih. Saya juga gitu, apalagi nek mulange wis 2 kelas bersih
yang kedua ya gak umat suarane Bu Guru ya. Nah itu membuat rasa bersalah itu seperti itu. Ketika anak-anak bersalah didekati terus diomongi secara baik-baik, nah pertanyaannya dilontarkan ke anak. Jadi anak-anak biar merasa bersalah, biar merasa sadar diri ngoten bahwa saya melakukan ini tidak baik ngoten nggih. Terus yang selanjutnya kita memposisikan diri sebagai teman. Nah, kira-kira jenengan sudah merasa memposisikan dirinya sebagai teman atau aku ini lho Bu Guru dintel kayak ngono? Boten nggih. Ya, kita sebisa mungkin harus bisa memposisikan diri kita sebagai teman ngoten. Itu diantaranya yaitu guru memposisikan diri sebagai teman, diantaranya niku kita tanya baik-baik. Kalau anak-anak tiba-tiba datang raut mukae wis mute gak mood nggih ha, kita tanya baik-baik kenapa kok tidak mau. Anak saya itu yang siapa Bu yang tanya terus, ini nanti belajar apa Bu? Ini nanti belajar apa Bu? Nadira sama Maisun ya Bu ya. Itu belum itu mereka sudah panik. Bu, ini nanti belajar apa? Belajar angka 6 gitu. Angka 6 yang gini Bu, iya. Baru beberapa menit dia tanya lagi, ngoten nggih. Itu diantaranya karena mereka takut atau grogi, merasa tidak bisa. Jadi kita harus mendekati dia sebagai temannya, ngoten nggih. Terus yang selanjutnya sebagai pemantau. Kira-kira kita semua sudah menjadi pemantau nggih. Pemantaunya diantaranya apa? Pas kegiatan anak-anak, jenengan kira-kira memantau tidak jalannya kegiatan. Ya, dipantau nggih. Nggih, diantaranya itu yang selanjutnya manajer, yaitu memberi arahan. Seperti ketika Bu Kepala Sekolah memberi arahan kepada panjenengan, kepada saya, kira-kira diperhatikan kah boten? Iya, itu pun anak pun saat diberikan pengarahan oleh gurunya pasti akan memperhatikan. Nah, yang selanjutnya keyakinan kelas. Jenengan sudah menerapkan keyakinan kelas? Sudah, tapi mungkin tidak tertulis, nggih. Ya, mungkin bisa dikembangkan lagi. Saya juga belum melaksanakan yang tertulis. Itu kita lakukan setiap hari, tapi belum ada yang tertulis. Artinya tertulis itu ditulis setelah disepakati nggih, itu dipajang di kelas masing-masing. Di antaranya datang tepat waktu, berdoa khusyuk, terus membudayakan 5S, menghormati orang lain, mengikuti ragam main. Nah, ini diantaranya. Ini bisa jenengan tambahi sendiri, nggih. Datang tepat waktu berarti setiap masuk sekolah itu datang tepat waktu, berdoa sebelum kegiatan, sesudah kegiatan itu, nggih. Terus membudayakan 5S berarti anak-anak datang tentunya salim nggih sama jenengan nggih. Nah, itu diantaranya. Terus menghormati orang lain. Nah, menghormati orang lain juga dijelaskan kepada anak-anak bahwa saat Bu Guru menjelaskan, anak-anak harus mendengarkan Bu Guru dulu. Nanti gilirannya anak-anak cerita, Bu Guru yang mendengarkan. Nah, itu dijelaskan seperti itu. Ciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini diantaranya pengertian restitusinya, ya. Ciri restitusi yaitu tadi berupa tawaran bukan paksaan, menguatkan dan fokus kepada solusi, fokus pada karakter, menuntun untuk melihat kesalahan sendiri. Nah, ketika anak-anak melakukan kesalahan, misalnya kok pukul-pukulan sama temannya, gitu, nggih. Itu kita harus bisa memanajer tadi, nggih, kita dekati. Kenapa kok ini misalnya Kak Raka kok dipukul misalnya? Kita itu harus mendekatinya, jangan
langsung teriak menghabiskan suara. Nggak boleh nakal gitu nggih. Kita dekati saja, dicekel ngoten nggih. Dipegang terus ditanya baik-baik biar anak-anak itu bercerita. Kenapa kok saya melakukan ini? Nah, setelah dia cerita, nah kita kembali tanya, kira-kira itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Melanggar keyakinan kelas kita nggak gitu, oke? Kalau dia sudah menjawab, ya Bu, ya. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Nah, dia akan mengungkapkan kira-kira pemecahan masalahnya itu bagaimana. Dia akan secara sadar akan melakukan pemecahan masalahnya. Nih, oke? Diantaranya ciri restitusi. Nah, ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, jenengan tentunya sudah tahu nggih perbedaannya. Kalau hukuman itu nanti akan membebani, ketakutan, terus hilang kejujuran. Yang kedua, konsekuensi, berarti murid mengerti hubungan sebab akibat. Kalau kita melakukan kesalahan seperti ini, akibatnya seperti ini. Seperti itu tadi. Kalau kita memukul teman kita, nanti teman kita akan nangis. Nah, itu hubungan sebab akibat. Restitusi yaitu fokus selesaikan masalah murid sendiri dengan kesalahannya sendiri. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, setelah kita sampai di restitusi, itu ada istilah segitiga restitusi, guys, Ibu, guys. Nah, ini gambarannya seperti ini. Validasi tindakan yang salah. Berarti kita sebagai guru tanya, kesalahannya tadi bagaimana? Biar anak-anak mengungkapkan, ngoten. Terus yang kedua, menstabilkan masalah atau identitas. Iku, guys. Yang ketiga, menyampaikan keyakinan seperti tadi yang sudah diungkapkan tadi, nggih. Itu kiranya yang bisa saya sampaikan, dan ini ada gambaran tentang penerapan segitiga restitusi, nggih. Sekedap. Nggak usah tanya sama Bu ya, terus. Iya, senyumnya mana? Iya, Kak Azril tadi datangnya terlambat. Kenapa coba? Oh, ada nenek ke rumah. Terus? Oh, berarti tadi ada nenek ke rumah. Jadinya datangnya terlambat. Oh, tadi diantar sama siapa ke sini? Sama ayah. Neneknya belum ditinggal ke sini. Iya, biasanya Kak Azril nggak terlambat kok ya? Iya, berarti Kak Azril melakukan kesalahan ya hari ini ya. Nggak apa-apa, kita itu melakukan kesalahan itu wajar. Tetapi hal seperti itu boleh diulang nggak? Nggak boleh. Kak Azril berusaha besok-besok nggak terlambat ya. Terus sama guru, iya, tadi semalam tidurnya kemalaman nggak? Oh, kemalaman. Terus tadi juga ada tamu nenek, jadinya terlambat. Kalau keyakinan kelas kita kan datangnya tidak boleh terlambat. Berarti Kak Azril janji sama Bu Guru. Makasih ya Kak Azril ya. Tos. Iya. Siap? Tos sama Bu Guru. Tos. Lagi tos. Nah, Kak Baim, Bu Guru mau tanya ya. Tadi pas Bu Guru sama teman-temannya kegiatan melompat ke kata tadi ya. Kenapa Kak Baim tidak memperhatikan? Kenapa ya? Kenapa tadi? Kak Baim tadi malah kemana? Kemana tadi? Ke tempat apa tadi? Ke tempat ular. Kenapa kok malah Kak Baim ke tempat ular? Karena apa ya?
Oh, ikut teman-temannya yang ke tempat ular. Kak Baim suka mainan yang ular itu tadi. Berarti pengen lihat mainan tadi. Enggak, terus kenapa? Ikut-ikutan temannya aja. Oh, ikut-ikutan temannya aja. Iya, boleh ya. Kalau kita melakukan kesalahan itu boleh, karena itu wajar. Tetapi setelah itu kita harus bagaimana? Harus? Oh iya, harus menghormati. Siapa yang harus dihormati? Bu guru, terus teman-teman, ya kan? Iya. Berarti Kak Baim ingatkan keyakinan kelas kita harus menghormati orang lain. Iya. Kalau seperti itu tidak menghormati ya. Setelah itu berarti boleh dilakukan lagi? Tidak. Kak Baim harus bagaimana? Tidak boleh diulang lagi ya. Iya, tos dulu sama Bu Guru. Lagi. Iya, senyum dong. Iya, terima kasih. Makasih ya. Dah. Tos dulu sama Bu Guru. Tos. Iya, gantian. Iya, tos dulu sama Uki. Nah, Ibu mau tanya ya. Tadi pas Bu Guru ngajar di kelas A, Kak Uki sama Kak Azril ngapain? Pas dia main api, aku takut. Oh, lah terus tadi yang siapa yang bilang tadi? Kak Uki yang bilang. Kenapa Kak? Coba ntar kayak Azril yang cerita. Yang bilang siapa? Niki membalas. Oh, yang nangis terus siapa tadi? Yang nangis siapa? Dia menjilat sama aku pas main orang. Yang pas itu tadi loh, yang pensilnya dibuang. Kak Azril nangis. Kenapa kok nangis? Dibuang, aku dibuang, stikerku dibuang. Oh, dibuang Uki. Berarti Uki kenapa kok nangis? Kak Azril. Oh, berarti Azril buang tasnya Uki duluan. Iya. Dulu tasku dibuang sampai di situ. Berarti yang membuang tasnya siapa dulu? Azril. Oh, berarti Kak Uki membalas. Baik nggak seperti itu ya? Tidak baik. Berarti seperti itu tidak boleh dilakukan, ya kan? Sama teman harus bagaimana? Harus bagaimana? Saling menyayangi, ya kan? Iya, kalau seperti itu berarti tidak menyayangi. Ya, coba guru dilihat yo. Boleh tidak diulangi ya? Nggak boleh. Sama Kak Azril sedikit. Melindungi temannya. Iya, melindungi temannya ya kan Kak Uki. Berarti ini salah, yang salah sama-sama salah, berarti harus Maaf. ayo minta maaf. Iya, boleh diulangi? Tidak boleh. Tas. Iya, tas sama Kak Azril. Iya, satu lagi. Iya, ayo tas. Berpelukan. Ini sekedar bukan rekayasa nggih. Ini video anak saya yang biasanya itu tidak pernah terlambat, Bu. Nah, ini tiba-tiba terlambat. Berarti itu kan sebuah masalah nggih. Nah, kita belajar untuk menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi tadi. Ditanya, nah ternyata anak ini terlambatnya kenapa Kak Azril? Kok biasanya tidak pernah terlambat, tapi kok hari ini terlambat gitu. Itu katanya dia mau berangkat, tiba-tiba ada tamu, Bu. Nenek saya datang ke rumah. Nah, kalau kita tidak mendengarkan dia kan pasti tidak tahu alasannya. Kenapa kamu kok terlambat? Pasti kamu ini kemalaman nonton HP atau gimana ya? Nah, ternyata ditanya dia itu bisa mengungkapkan
cerita alasannya kenapa dia terlambat. Nah, itu pandangannya dia serius sekali kan saat saya tanya itu. Karena memang biasanya dia tidak pernah terlambat, nggih. Nah, saya tanya gitu, tadi saya sudah mau berangkat Bu, tapi nenek saya datang, gitu. Dan terus gimana Kak Azril? Yo saya terlambat karena saya diantar sama ibu. Kalau berangkat sendiri tidak berani. Nah, jawabnya seperti itu. Saya dalam hatiku yo, oh ternyata kalau segitiga restitusi diterapkan itu seperti ini, ngoten nggih. Ternyata ada jawaban oleh anak itu dengan hal yang sesungguhnya, dengan jujur. Nah, kita tidak menerapkan seperti itu, mungkin kan dia diam nggih karena ketakutan pengen dihukum tadi. Nah, setelah itu saya tanya seperti itu, jawabnya karena ada neneknya. Terus kalau gitu Kak Azril berarti terlambat. Kalau terlambat bagaimana? Ya tidak baik Bu, gitu. Keyakinan kelas kita bagaimana? Harus datang tepat waktu, gitu. Dia jawabnya gitu, oke. Berarti Kak Azril boleh nggak diulang lagi? Saya tanya seperti itu. Nggak boleh Bu, nggak boleh. Nanti nenekku kalau mau datang tak suruh sore hari. Jawabnya seperti itu, oke. Nah, kita nalar kan nggak mungkin bocah ini duwe alasan terus jawabnya bagaimana, nggak mungkin, oke. Tapi ternyata dia, oke. Ternyata dia jawabnya seperti itu. Oh gitu ya, makasih ya jawabannya Bu Guru. Hari ini senang sekali karena Kak Azril sudah jujur. Nah, itu bentuk apresiasi yang kita berikan kepada anak kita, ngoten. Terus Kak Azril kira-kira bagaimana? Saya tidak mau mengulangi lagi Bu, gitu. Oke, itu diantaranya yang diterapkan untuk penyelesaian masalah kita, ngoten. Ini saya kira sudah cukup dan saya terima kasih sekali atas waktunya, nggih Ibu-ibu, nggih. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau memang di sini ada ilmu yang baik yang bisa jenengan ambil, silakan diambil dan diterapkan di lembaga panjenengan, di diri panjenengan. Kalau memang di sini tidak ada yang perlu diambil ilmunya, dilupakan saja, ngoten nggih. Untuk sekedar informasi tentang CGP tadi, monggo siapa yang pengen ikut? Itu infonya itu sebenarnya sudah minggu-minggu lalu nggih, tapi saya baru di Japri itu kemarin. Oh, di GTKS juga tidak ada, di PP saya juga tidak ada, tapi itu saya diinfo dari Donorojo, Donorojo, dan itu tinggal sehari. Nah, itu monggo kesempatan yang baik digunakan. Nah, memang sudah ada niat untuk dipersiapkan tahap 12, ngoten. Semoga sampai tahap 13 tidak ada halangan, karena ada info juga sampai tahap 11 ada, ngoten nggih. Semoga tidak ada halangan apa-apa, karena di sana itu banyak sekali ilmu yang kita dapatkan, nggih. Iya. Ibu-ibu pernah dengar ini ice breaking bersatu kali itu loh. Kita praktekkan ya. Bersatu kali, berdua kali, bertiga kali, berciki gitu loh. Bersatu kali, berdua kali, bertiga kali, berkali-kali ya, bernya 3 kali. Coba berhadapan sama temannya nanti yang 3 kali ya. Yang bersatu kali, berdua kali, bertiga kali, berkali-kali, berciki. Saya, oke. Dimulai ya. Bersatu kali, berdua kali, bertiga kali, berkali-kali, berciki. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.